Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya di kegiatan latihan dasar kepemimpinan hari ini adalah pemaparan materi tentang teknik berpidato yang akan disampaikan oleh Ibu Norliani SPD sebagai pengantar. Ibu Norliani selain sebagai pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, beliau menjabat sebagai wali kelas 9C. Terkait materi yang beliau sampaikan kepada para peserta untuk bisa menyimak dengan seksama materi yang beliau sampaikan. Dikarenakan hal ini sangatlah bermanfaat dalam penyampaian ataupun pemaparan sebuah tujuan, khususnya para calon ketua dan wakil ketua OSIS yang tahun ini akan berakhir kepengurusannya. Dan pada akhirnya, kegiatan materi yang beliau sampaikan merupakan bagian dari tes tertulis bagi peserta yang akan mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa MTSN 2 Hulu Sungai Tengah. Dan langsung saja kita simak sama-sama. Hari ini kita melaksanakan LDKS. Hari ini materi kita adalah teknik berpidato. Sebelum kita memasuki materi teknik berpidato, kita ke depannya harus tahu bagaimana mengatasi atau menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi sebelum berpidato itu kepercayaan diri harus kita tumbuhkan. Keadaan saat ini itu membuat kita rasa sedih karena kenapa? Karena saat ini kita tidak bisa bertatap muka seperti pelaksanaan tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau LDKS tahun-tahun yang lalu itu kita sangat berbahagia karena kita dapat bertatap muka. Tapi keadaan saat ini pandemi, kita tidak bisa bertatap muka, hanya melalui YouTube ya. Kemudian materi yang Ibu sampaikan hari ini adalah masalah teknik berpidato. Jadi ikutnya pian LDKS, berhasilnya pian lulus masuk LDKS ya, itu merupakan suatu kebahagiaan karena penjajakan dalam suatu berorganisasi itu adalah melalui latihan kepemimpinan di sekolah. Salah satunya yaitu tadi ikut suatu organisasi kecil yaitu OSIS. Nah, siapa tahu ke depannya pian nanti jadi orang berhasil, jadi seorang pemimpin karena pian tunas-tunas bangsa yang memegang estafet kepemimpinan dari suatu negara. Jadi pian nantinya mempunyai harapan ya, harapan kami ke depan pian menjadi seorang pemimpin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Paling tidak pemimpin di rumah tangga. Siapa tahu 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, dia nanti akan menjadi kepala daerah, jadi camat, jadi kepala dinas, ataupun jadi kepala sekolah, ya. Amin. Semoga itu terwujud. Jadi melalui sebuah organisasi, itu bisa mengembangkan diri pian sendiri. Kemudian, untuk teknik pidato ini, ya, sebelum kita memasuki penjajakan ke sana, kita harus tahu dulu menumbuhkan rasa kepercayaan diri menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak mudah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Yang pertama untuk menumbuhkan itu, kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Diri kita adalah diri kita yang punya kemampuan terbatas, ya. Jadi kalau kita lihat teman kita pintar, kita tidak sepintar dia, kita jangan berkecil hati atau bersedih hati. Karena kenapa? Kita harus bisa memotivasi diri bagaimana caranya melewati atau meningkatkan kemampuan kita seperti dia. Jadi jangan membandingkan pian. Kalau membandingkan dengan orang lain, otomatis timbullah keminderan diri. Jadi salah satunya jangan membandingkan, itu yang pertama. Yang kedua, pian harus menyayangi diri pian sendiri. Dalam artian, pada waktu pian membuat kesalahan, pian tidak boleh menghukum
diri pian sendiri seolah-olah diri pian yang tidak mampu. Kemudian, pian juga harus mempunyai pikiran yang positif, ya. Jadi kalau dengan orang lain selalu positif, jangan berpikir negatif, sehingga menimbulkan kita memikirkan sesuatu hal yang tidak baik. Yang terakhir, belajarlah memaafkan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau bisa kita melakukan suatu kesalahan, kita bisa memaafkan orang lain. Diri kita sendiri melakukan kesalahan, kita harus bisa memaafkan. Nah, akhirnya, langkah yang kita lakukan untuk menumbuhkan atau meningkatkan rasa kepercayaan diri akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian, untuk menjadi orang yang sukses atau berhasil, kedepannya pian harus mempunyai yang namanya tujuan, ya. Jadi punya tujuan untuk kedepannya. Jadi yang namanya membagi waktu, masa sekarang pian harus bisa. Jadi sekarang harus bisa membagi waktu. Belajar bisa membagi waktu. Sehingga kedepannya mudah. Karena transisi remaja ke dewasa itu terbentuk karakternya dari pian kelas 9. Ya. Dari pian masa remaja. Kalau pian sudah masa remaja bisa membentuk karakter diri, ya. Artinya bisa melakukan sebuah perbuatan positif, kedepannya ke SMA itu pian akan mudah. Karena kenapa? Terbiasa. Memikirkan sesuatu ke depan terbiasa, memutuskan suatu masalah terbiasa, ya, menghadapi masalah juga memecahkan masalah terbiasa, otomatis itu sudah mengetahui diri dan kemampuan pian sebatas mana. Itu penting itu. Untuk menjadi pemimpin yang bijaksana seperti itu, bisa mengkoordinir diri sendiri dulu, baru orang lain. Tahu kelemahan diri sendiri, tahu kemampuan pian sampai di mana, nah itu penting tuh. Itu kalau mau jadi orang berhasil seperti itu. Kalau pian tidak bisa mengelola diri sendiri, ya, tidak bisa mengelola sendiri, apalagi mengelola orang lain, apalagi mengkoordinir orang lain, mengkoordinir diri sendiri saja tidak bisa, apalagi mengkoordinir orang lain. Nah, itu penting sekali. Apa hubungannya dengan teknik berpidato, ya, dan diskusi? Itu ada sekali, ya. Itu ada kaitannya. Selain pian sudah menumbuhkan rasa percaya diri, otomatis untuk melakukan suatu pidato di hadapan halayak banyak, ya, atau di hadapan paling kecil di hadapan teman-teman pian untuk memimpin suatu diskusi itu mudah, ya, karena pian tahu kemampuan pian sampai di mana. Nah, untuk materi yang Ibu sampaikan ini, teknik berpidato dan diskusi, kita mulai dulu dari pengertian pidato itu sendiri. Kita lihat pengertiannya. Pidato itu sendiri adalah menyajikan lisan kepada sekelompok massa. Jadi kita berpidato itu menyampaikan sesuatu materi yang ada kaitannya dengan pada saat itu. Kemudian berpidato memerlukan sejumlah kemahiran dasar. Yang pertama, mampu mengungkapkan pikiran secara lisan dengan lancar. Otomatis kalau lancar pasti punya latihan, ya, terbiasa. Ya, salah satunya menumbuhkan itu. Tadi makanya kata Ibu, pian punya tips untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dengan adanya tips itu membantu pian untuk menyampaikan sesuatu itu dengan mudah. Kemudian, yang kedua, menguasai bahasa secara baik dan benar. Berarti, bahasa yang kita sampaikan pastilah menggunakan bahasa Indonesia. Untuk orang Hulu Sungai Tengah, ya, terutama untuk orang Hulu Sungai, ya, itu yang adanya perbedaan U dengan O, ya, penekanan I dengan E. Nah, itu yang sangat sulit karena terbiasa kita menyebut kata
Botol pasti betul kadang-kadang. Nah, itu yang susah tuh. Perbedaan antara huruf O dengan U itu yang kadang. Nah, maka itu bagaimana cara membiasakan seperti itu? Makanya pian belajarlah menyebut sendok, kata sendok saja. Kata sendok itu dengan kata, jangan pakai I, ya. Sendoknya mana? Ajar kita biasanya seperti itu. Berusaha sebenar mungkin, ya. Benar, tapi baik, ya. Benar, pas itu sebutannya. Sekarang kalau mobil, kata mobil nih, kita kan menyebutnya motor. Motornya mana nih? Ya. Kalau motor yang roda 2, kalau mobil yang roda 4, ya. Tanya aja sama bupati atau presiden, mobil itu pasti roda 4. Tapi kebiasaan kita yang salah kaprah sehingga membuat kita tidak benar berbahasa Indonesia. Itu yang kebiasaan yang salah kaprah biasanya. Nah, jadi pembenaran kalimat atau kata itu yaitu mulai dari kebiasaan kita berbicara dengan lingkungan kecil kita, yaitu di rumah. Menyebut banyu dengan kata air, betul, itu tidak salah. Karena kenapa? Berbahasa Indonesia bukan milik orang Jawa. Kita pun bisa juga berbahasa Indonesia dengan melakukan kebiasaan supaya pada waktu kita menyebutkan hal-hal pada waktu berpidato itu tidak salah. Yang paling kecil tadi saja, ya, membedakan U dengan O dan I dengan E itu. Yang ketiga, keberanian tampil di depan umum. Nah, itu tadi berkaitan dengan meningkatkan rasa percaya diri. Orang berani tampil karena punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri tumbuh dengan cara apa? Dengan cara kita mengetahui kemampuan kita seberapa sih, ya. Kita bisanya seperti apa? Kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita jadilah diri kita sendiri sehingga timbul kepercayaan diri kita. Nah, itu kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat metode pidato. Pidato itu punya metode, punya cara? Ya, pastilah punya cara. Yang pertama ada metode serta-merta atau impromptu, ya. Metode serta-merta itu digunakan pada acara-acara yang tidak resmi, yang bersifat mendadak biasanya. Yang seperti ini bersifat mendadak pada waktu kita memimpin suatu rapat misalnya. Rapat seketika diadakan untuk memecahkan masalah yang diputuskan saat itu. Ada itu metodenya, ada. Kemudian yang kedua, metode menghafal atau istilah lain memoriter. Berarti kita menghafal naskah dulu, iya. Bukan menghafal dari A sampai Z, tetapi kita menghafal isi dari pidato itu dan kita kembangkan sendiri. Makanya tadi kalau orang punya kepercayaan diri, materinya sudah dia pegang, itu mudah mengembangkan. Itu salah satu. Yang ketiga, ada metode naskah. Yang namanya naskah berarti baca, ya kan? Naskahnya yang istilah lain manuskrip. Itu biasanya baca dari awal sampai akhir. Yang berikutnya, yang keempat, metode extemporer. Nah, itu istilahnya orang yang sudah mahir dalam berpidato, termasuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu harus pintar berpidato. Jadi kepala dinas harus pintar berpidato. Apalagi jadi bupati. Nah, ke depannya 20 tahun yang akan datang, siapa tahu di sekian yang ikut LDKS ada yang jadi bupati, ya. Bahkan ada jadi camat, ada kepala dinas, alhamdulillah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Langkah-langkah berpidato. Pidato supaya sampai, ya, materinya itu punya langkah-langkah dan tujuan, pastilah. Jadi kalau misalnya kita lihat struktur susunan tubuh kita, kepalanya di atas, bagian badan, terus kaki, nah demikian juga aturan dalam berpidato itu pastilah punya pendahuluan, ya. Kemudian mengumpulkan bahan,
kemudian mensortir atau memilter materi yang ada dari materinya. Temanya apa? Yang disampaikan siapa, ya? Yang hadir siapa? Orang tua, remaja, anak-anak. Nah, itu materinya harus disesuaikan. Jangan sampai materi berbeda dengan yang hadir. Yang hadir misalnya anak-anak, materi yang kita sampaikan pidatonya terlalu tinggi, anak-anak tidak mengerti, ya, tidak paham apa yang kita sampaikan. Kemudian, yang keempat, adanya pemahaman dan penghayatan materi. Berpidato sama dengan menyanyi, berpidato sama dengan menyampaikan sesuatu yang ingin dipahami. Jadi kita paham dulu isinya apa, baru menyampaikan pada orang lain paham dengan materi yang kita sampaikan. Dengan cara kita menghayati materi. Sama dengan menyanyi, kalau tidak ada penghayatan sama dengan baca puisi. Ya. Harus ada penghayatan dan pemahaman. Kalau tidak paham dengan isi yang disampaikan, itu orang lain yang mendengar malah tidak paham, tidak karuan kalimatnya. Bahkan intonasi yang kita baca pada waktu menyampaikan sebuah materi itu harus pas. Makanya tadi kita belajar kalimatnya seperti apa, ya. Kemudian materi yang kita sampaikan tentang apa, audiens yang hadir itu siapa saja, ya. Itu penting tuh. Selain kita punya kepercayaan diri pada diri kita sendiri, ya. Itu penting, materi kita kuasai, pemahaman harus ada. Sehingga materi yang kita sampaikan orang lain mengerti. Jangan sampai buat materi tidak disesuaikan dengan audiens yang ada. Audiens yang ada itu berarti orang yang hadir. Yang hadir kita berikan materi. Kemudian, setiap orang ingin tampil, ya, nah, itu pasti punya latihan. Jadi kalau Ibu dengar orang yang menyampaikan tausiah saja, Ibu pernah lah ke rumah orang yang biasa menyampaikan materi agama. Beliau latihan dulu di malam hari, ya. Latihan dulu apa yang disampaikan. Jadi untuk latihan itu materi terkuasai, ya. Setelah tahu isi pidatonya, apa yang disampaikan, itu enak didengar. Hadirin mendengarkan dengan waktu yang disampaikan, dengan waktu yang tidak panjang biasanya. Kemudian yang terakhir pelaksanaannya. Kalau sudah mantap yang 5, pelaksanaannya sempurna. Ya, tidak ada kesempurnaan tanpa latihan. Tidak ada kesempurnaan pelaksanaan tanpa proses. Pasti punya langkah-langkah. Proses itu akan berhasil, yaitu adanya langkah-langkah tadi. Teratur, terstruktur. Ya, makanya pian kedepannya mau jadi pemimpin dari sekarang terstrukturnya tujuan pian. Yang paling kecil dari bangun tidur, apalagi yang dilakukan sampai tidur kembali. Itu punya aturan, iya. Dengan aturan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan pian yang terekam di dalam kehidupan. Dan pian menjalani kehidupan itu dengan mudah akhirnya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, pidato yang disampaikan itu juga harus pidato yang baik. Nah, ada ciri-ciri pidato yang baik. Objektif, ya, artinya jelas yang disampaikan. Tidak menyinggung orang lain, ya. Kemudian yang kedua, isi materi maupun cara penyampaian jelas dan mudah, pastilah. Kalau di depan suaranya tidak jelas, tidak nyaring, penekanannya tidak pas, cepat-cepat, nah itu sulit untuk dimengerti. Kemudian yang ketiga, hidup menyegarkan, ya. Artinya kalau misalnya pian membawakan materi pidato, kalau teman-teman pian yang hadir, teman-teman pian sebaya, pastilah materinya yang dibahas yang enak itu masalah remaja saat ini. Apa ke depannya? Oke, yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau misalnya pian berpidato mengenai perkebunan, nah itu mungkin teman-teman sebagian masih ada yang tidak mendengarkan, ya. Nah, sekarang yang keempat, tujuan yang jelas. Pastilah sebuah ketentuan yang ada untuk disampaikan pasti punya tujuan yang jelas. Yang kelima, menciptakan klimaks. Ya, artinya ada hal-hal tertentu yang ingin disampaikan. Kemudian yang keenam, berisi hal-hal yang mengejutkan.
Ada tip-tip tertentu yang disampaikan yang membuat orang lain merasa perlu tentang itu. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini masalah diskusi. Jadi diskusi itu merupakan tukar pikiran antara dua orang atau lebih biasanya. Diskusi selalu diperlukan apabila kita memecahkan sebuah masalah, ya. Diskusi paling mudah hasilnya daripada kita memikir sendiri tentang sesuatu. Jadi kalau ada suatu masalah, kita berdiskusi dengan orang lain yang sepemikiran dengan kita, hasilnya akan lebih baik daripada kita mikir sendiri. Itu biasanya. Nah, diskusi dilaksanakan apabila dilakukan dua orang atau lebih, itu namanya diskusi. Kalau dengan diri sendiri duduk termenung, itu bukan diskusi namanya, ya. Kemudian yang kedua, adanya masalah yang dibicarakan. Pastilah kalau permasalahan yang ingin dibicarakan dengan dua orang pasti ada masalah, ya. Kemudian dalam sebuah diskusi untuk mencapai tujuan, ya, berarti masalah yang pian bicarakan itu harus dipecahkan bersama. Itu biasanya. Akhirnya tujuan akan tercapai. Terlanjutkan. Nah, secara umum ada peran-peran tertentu di dalam diskusi, ya. Terdiri atas pimpinan diskusi, sekretaris, menulis, ya berarti yang menulis, merekam kegiatan pada saat itu. Biasanya ada ketua diskusi. Ketuanya berarti yang mengarahkan, ya, menyampaikan masalah yang akan didiskusikan, menyampaikan tata tertib. Kemudian adanya sekretaris, diantaranya mencatat tadi. Kemudian yang B, mencatat hal-hal yang khusus untuk nanti disampaikan dan dipecahkan bersama. Kemudian yang ketiga, peserta. Nah, peserta berarti mempersiapkan materi yang bertalian dengan masalah. Kemudian di dalam suatu forum diskusi seperti yang pian lakukan pada waktu pian misalnya rapat OSIS misalnya, ya. Ini alhamdulillah yang ada yang hadir ini diucapkan selamat karena berhasil mengikuti tes LDKS, ya. Artinya ikut sebuah organisasi di dalam ruang lingkup yang kecil yaitu sekolah. Nah, LDKS ini, ya, latihan dasar kepemimpinan di sekolah itu merupakan dasar pian ke depannya. Bagaimana menjadi seorang pemimpin, ya. Kemudian kalau sudah ikut organisasi ini akan mudah membentuk karakter pian sendiri, ya. Jadi kalau sudah ikut di sini berdiskusi, percayaan diri itu biasanya timbul dengan sendirinya. Jadi berdoakan pian-pian semua yang lulus di LDKS ini, ya, latihan dasar kepemimpinan di sekolah ini, pian kedepannya menjadi orang berhasil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Langkah-langkah diskusi. Yang pertama membicarakan latar belakang. Yang kedua, membicarakan sebab-sebab. Yang ketiga, kemungkinan pemecahannya seperti apa. Yang keempat, menyimpulkan. Yang kelima, melaksanakan keputusan. Nah, sekarang misalnya di dalam sebuah organisasi ada permasalahan, dibicarakan tuh latar belakangnya, sebab-sebab yang timbul, kemudian bagaimana memecahkannya. Nanti, pian pada sudah, semoga COVID-nya berakhir, naklah. Semoga masalah ini berakhir, ya. Kemudian kita hadir ke sekolah dan melaksanakan kegiatan di OSIS itu akan membentuk pian dan pian akan menemukan yang namanya diskusi, pian akan menemukan yang namanya pidato. Tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tetapi pian dengan faktanya pian melaksanakan sendiri. Nah, di situ akan membentuk karakter pian nantinya. Walaupun ruang lingkup yang kecil, ya, kedepannya membentuk diri pian nanti. Itu langkah-langkah diskusi. Selain kita tadi pidato mempelajari, diskusinya juga ada, berarti lengkap, ya. Otomatis jadi gambaran bagi pian, oh seperti ini nantinya, oh seperti ini, ya. Ibarat pian berjalan di sebuah lokasi yang gelap, ada lampunya sudah, itu. Manfaat diskusi, ada nggak manfaatnya? Ya ada. Ya. Yang pertama, menyelesaikan
paling efektif. Sebuah diskusi itu paling efektif menyelesaikan sebuah permasalahan, apalagi di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian yang kedua, terbiasa aktif dalam kegiatan. Melaksanakan suatu kegiatan, apalagi nanti insya Allah kalau COVID-nya hilang, kita punya kegiatan lagi di OSIS, itu mungkin kita akan terbiasa berdiskusi dan berkumpul ya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian dengan adanya diskusi di sana merupakan pengalaman bagi pian untuk memecahkan sebuah permasalahan nantinya. Selanjutnya, tata tertibnya ada mengajukan pertanyaan. Jadi supaya diskusi jalan tidak hanya saling berbicara satu sama lainnya sehingga tidak ada aturan, sehingga keputusan tidak terpecahkan, tetapi nanti ada tata tertibnya, yaitu mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dengan cara angkat tangan, ya, dengan cara beropini, sehingga teman-temannya yakin memberikan solusi. Nah, itu tuh semua membentuk karakter pian dalam memecahkan sebuah permasalahan. Nah, jenis diskusi ada yang diskusi panel, ya, seminar, lokakarya, ya. Itu nanti kalau sudah pian terjun ke masyarakat mungkin merasakan itu, atau mungkin seminar kecil bisa dilaksanakan nanti pada waktu. Makanya seandainya COVID tidak terjadi, ya mungkin ada yang namanya seminar, ada yang namanya diskusi pada waktu pian diberi materi oleh kesehatan, ya di sekolah kegiatan OSIS itu pian rasakan pada. Nah, semoga kedepannya nanti COVID berakhir, kegiatan kita akan jalan. Nah, ini formasi untuk diskusi yang pertama. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga ada bundar, ya meja bundar. Kemudian yang segitiga, bisa 4. Seperti ini juga bisa, ya. Nah, seperti ini juga bisa formasinya. Yang seperti ini juga bisa. Nah, itu. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi, kalau ada kesalahan ataupun sifat penyampaiannya tidak jelas karena kita masih menggunakan protokol kesehatan, maka seperti inilah. Tetapi dengan ini berharap Ibu dapat memberikan suatu ilmu seperti air di lautan. Jadi setetes tapi punya arti, ya. Paling tidak punya arti ke depannya untuk pian. Ada ilmu yang Ibu berikan sehingga berguna bagi pian. Mungkin sampai di sini Ibu sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.